Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria dengan perban di seluruh mukanya. Ia bernama Max, ditemani kedua orang tuanya untuk melakukan terapi kepada dokter. Di sini, Max mengatakan bahwa dia mengidap kelainan yang tiada lain berada pada wajahnya yang terlalu tampan, sehingga setiap orang yang melihat wajahnya akan mati begitu saja. Begitu juga para dokter yang membantu persalinannya, mereka mati setelah dirinya lahir ke dunia. Dan pada akhirnya, ketika Max baru berusia 2 tahun, orang tua Max memutuskan untuk pindah keluar kota, sebuah terpencil yang tidak dihuni banyak orang. Moved out of the city when I was 2 to someplace more secluded. It was a fresh start, a chance at a normal life. Untuk mengantisipasi adanya korban, orang tua Max menutup wajahnya dengan perban. Namun dokter yang tidak mempercayainya mengira bahwa Max ini sedang mengalami depresi karena masa lalunya, sehingga Max mau tidak mau menunjukkan wajahnya sehingga Oh my god. I tried to tell him. beberapa saat kemudian polisi pun datang dan meminta keterangan kepada mereka. Polisi menyatakan penyebab kematian dari sang dokter adalah karena serangan jantung, sehingga Max dan orang tuanya diizinkan pulang oleh polisi. Singkat cerita, malam pun tiba. Orang tua Max mengajak satu-satunya teman Max yang bernama Dan, kita panggil saja Dadan biar gampang nyebutnya, untuk makan malam bersama di rumahnya. Di sini, si ayah meminta Dadan untuk mengajak Max keluar rumah supaya dia bisa mendapatkan teman baru. Namun Max menolaknya karena dia tidak mau membunuh orang lagi dengan wajahnya itu. Dan setelah makan malam selesai, Max meminta Dadan untuk memukul wajahnya dengan batu bata supaya ketampanannya hilang. Dadan pun menolak karena dulu Max juga pernah memintanya untuk memukul menggunakan palu. Namun ketika Max dengan sengaja menjatuhkan ponsel miliknya dan keesokan harinya, Max dan ibunya pergi ke sebuah puskesmas untuk mengobati hidung Max akibat kejadian semalam. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita seumurannya yang sedang ikut mengantri. I was just wanted to. This isn't gonna fix your problem. Okay. Sorry. Setelah Max kembali ke rumah, Dadan mengunjungi Max untuk minta maaf, dan untuk menebus kesalahannya, Dadan mengajak Max untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Erika di sebuah restoran. Sesampainya di sana, setelah mereka bertemu, Erika mengira dia akan berkencan dengan Dadan, namun faktanya Dadan hanya ingin menjodohkan mereka berdua. I think you and Max would be pretty bomb together tonight. You know what? I got these two. Setelah Dadan meninggalkan mereka, datanglah cowok red flag bernama Craig mengganggu mereka. Ketika Max tidak sengaja menumpahkan minuman di depannya, Craig mengelap tumpahan itu dengan perban yang ada pada wajah Max. Oh my god. Craig. Rungsing, liar, capek, Max berencana untuk menjatuhkan dirinya ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Namun rencananya dapat digagalkan oleh seorang wanita yang kebetulan lewat di sana. Dia bernama Alex, wanita yang kebetulan ikut mengantri di puskesmas kemarin. Yeah, wow. My life is pretty dark. It could be the sunglasses. Setelah rencana bundirnya gagal, Alex kemudian mengajak Max untuk pergi ke sebuah panti jompo dan mereka bersenang-senang bersama para jombloner di sana. Dan setelah pulang ke rumah masing-masing, Max menceritakan pengalamannya dengan Alex tadi kepada Dadan. Was she hot? I don't know. Keesokan harinya Max datang lagi ke jembatan untuk bertemu kembali dengan Alex. Setelah menunggu lama, akhirnya Alex datang sehingga Max langsung mengajak Alex untuk main ke rumahnya. Why not just spend a couple more hours with me? Yes. Yes? Start walking before I start saying no. Okay. Setibanya di rumah, mereka pun bercakap dan saling jujur dengan keadaan masing-masing. Max mempunyai wajah yang terlalu tampan dan Alex dengan penyakit kardiovaskular langka, di mana penyakit Alex ini adalah semacam alergi terhadap endopirin. Endopirin, apa tuh Bang Messi? Endopirin adalah senyawa kimia yang dapat timbul karena perasaan tertentu seperti senang atau sedih, sehingga ketika Alex merasakan perasaan dari dalam dirinya, entah itu bahagia atau sedih, hal itu menimbulkan peradangan, dan peradangan
peradangan tersebut menimbulkan jantung bengkak dan itu selalu berkembang setiap hari sehingga sampai saat ini Alex tidak pernah merasakan sedih atau bahagia sejak kecil dan itu sangat menyiksanya. Everything plays out like a blur. And all you hear Setelah ngabucih cukup lama, mereka berdua pergi berjalan-jalan juga ke bioskop untuk menonton sambil minum-minum bersama. Dan sepulangnya ke rumah, ada pada suatu momen saat mereka berduaan di kamar, mereka berdua terbawa suasana dan hendak akan kokop-kokopan, tetapi ya, mereka pun digagalkan oleh kemunculan orang tua Max, di mana orang tua Max ini berencana akan memperkenalkan seorang wanita bernama Yusen yang merupakan anggota dari pertukaran pelajar yang akan tinggal bersama mereka. This is Yu Shen. She's from the exchange program. Suatu hari, Max, Alex, dan kawan-kawan pun pergi berkemah. Mereka pun kembali terbawa suasana hingga terjadilah ciuman yang telah mereka tunda. Max, Yeah, I'm not gonna make the same mistake as that girl. technically it'd be hard because you're blind. Singkat cerita, terlihat Alex sudah berada di rumah sakit sejak kejadian kemarin. Setelah mereka ciuman, ternyata peradangan jantung Alex makin membesar. Namun Alex tidak memberitahu Max. Bersamaan dengan itu, Dadan yang tangannya terluka akibat luka bakar pergi ke rumah sakit dengan ditemani Max. Namun di sana, Max malah melihat Alex yang baru keluar dari ruangan pemeriksaan. Hey, Alex. Hey, Keesokan harinya, Alex mengajak Max untuk menjenguk nenek Rose, salah satu teman jompo Alex yang sedang sekarat. Namun perasaan sedih terhadap si nenek malah memperburuk keadaan Alex dan menyebabkan Alex mimisan. Tak tega melihat Rose yang sekarat kesakitan, Max pun terpaksa membuka perban dan sengaja membiarkan nenek Rose meninggal lebih cepat. Setelah kejadian itu, Max pun dibuat galau dengan menghilangnya Alex yang entah kemana itu, sehingga Max memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Setibanya di rumah Alex, faktanya sengaja menjauhi Max karena penyakit yang dideritanya semakin parah dan sebagai permintaan maaf, Alex meminta Max untuk pergi ke pesta dansa. Di situ mereka pun terlihat sangat bahagia walaupun di sisi lain mereka menderita karena penyakit yang dideritanya masing-masing. Terlihat Alex mengalami mimisan sehingga ia pun berpura-pura ingin pergi ke toilet. Dan di saat Max sendiri, Dadan dan teman wanitanya menghampiri Max, kejadian tak diduga pun terjadi ketika Craig tiba-tiba datang dan menjaili Max karena penasaran dengan wajahnya yang bisa membunuh itu, di mana Craig tiba-tiba menarik Max dan melepaskan topengnya sehingga si wanita yang melihatnya langsung meninggal tepat saat itu juga. Bersamaan dengan itu, beberapa saat kemudian terdengar sirene mobil ambulans dan polisi yang faktanya ambulans tersebut datang untuk menjemput Alex yang sedang sekarat dan polisi datang untuk membawa Max ke kantornya. Atas kejadian tersebut, Max pun ditahan sementara di kantor polisi, tapi karena tidak adanya bukti, akhirnya dia pun dibebaskan. Tidak langsung pulang, Max pun pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Alex. Setibanya di sana, Alex pun langsung memberitahukan perihal kondisinya, di mana sejak kecil dokter mengestimasi bahwa Alex akan bertahan sampai usia 16 tahun. Namun hingga 17 tahun usianya sekarang, Alex ternyata masih bertahan dan itu merupakan suatu keajaiban. Faktanya, sebelum bertemu Max, Alex tidak pernah merasa bahagia karena seperti yang kita tahu, jika Alex merasa sedih atau senang, maka penyakitnya akan kambuh kembali.
Dengan semua penderitaan yang telah terjadi, Alex pun meminta Max untuk membuka perbannya agar dirinya bisa mati tanpa adanya rasa sakit. Tapi justru Max malah memarahinya dan pergi meninggalkannya. I'm not doing that. Sejak saat itu Max tidak pernah mengangkat telepon dari Alex dan Max pergi menemui Dadan untuk meminta saran darinya. Dan setelah diberikan beberapa kata-kata mutiara yang Dadan ketahui dari TikTok, Max pun akhirnya kembali menemui Alex. Karena Max tak tega melihat Alex karat dengan rasa sakitnya, Max pun perlahan membuka perbannya agar Alex bisa meninggal tanpa adanya rasa sakit. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Alex ternyata tidak mempan dengan wajah mematikan Max, dan justru Alex meninggal karena penyakit yang dideritanya. Setelah kematian Alex, Max pun kembali menjalani terapinya. Kasus kematian teman wanita Dadan pun ditutup dengan dinyatakan mati disebabkan oleh overdosis. Dan dengan wajah mematikan itu, awalnya Max merasa wajahnya hanya menyebabkan rasa sakit. Namun setelah dipelajari lebih dalam, kelainan yang ia miliki berguna untuk menyingkirkan rasa sakit, membantu orang lain yang ingin mati lebih cepat tanpa adanya rasa sakit. I'm not sure. Maybe trying to live without these? Do you think that's something you can do? Yeah, I can try. Tamat ending yang sangat mematikan.